Assalamualaikum Soliha. Bagaimana kabarnya hari ini? Harus semangat, tetap ceria, dan soli selalu ya. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia ya. Sebelum belajar bahasa Indonesia, kita berdoa dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Soliha, hari ini kita belajar bahasa Indonesia kelas 2, tema 5, pengalamanku, dan subtema 2, pengalamanku di sekolah. Kita belajar mendengarkan ungkapan permintaan tolong ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang permintaan maaf dan sekarang kita belajar tentang permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kita memerlukan bantuan orang lain, teman-teman. Saat meminta tolong, kita harus mengucapkannya dengan santun. Oleh sebab itu, gunakanlah kata tolong pada kalimat kita. Kata tolong juga dapat digunakan dalam kalimat perintah, teman-teman. Ayo perhatikan contoh berikut ya. Safa berkata, "Ibu guru memintaku untuk mengantar buku ke ruang guru. Tolong temani aku ya Safira." Safira berkata, "Baiklah, aku akan menemanimu." Kemudian kita belajar menjelaskan ungkapan permintaan tolong. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Tujuannya agar orang yang diminta tolong akan mau membantu dengan senang hati. Ayo perhatikan contoh ungkapan permintaan tolong pada percakapan berikut. Nah, ini ada ibu guru dan si Benny ya. Anak-anak, ibu mempunyai kaligrafi. Bagaimana memanfaatkannya? Kemudian Benny berkata, "Kaligrafi dipajang saja, Bu." Kemudian bu guru berkata, "Ibu, minta tolong ya, tolong kaligrafi ini dipasang atau dipajang di kelas." Kemudian Benny berkata, "Baiklah, Benny yang akan melakukan pekerjaan ini." Seperti ini ya teman-teman. Contoh kalimat percakapan permintaan tolong. Menuliskan ungkapan permintaan tolong. Masih ingatkah kamu tentang ungkapan permintaan tolong? Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu membutuhkan bantuan orang lain. Dalam ungkapan ini, kata tolong harus diucapkan dengan sopan dan lembut. Contohnya seperti ini, teman-teman. Ungkapan permintaan tolong. "Eko, tolong kembalikan kunci ini ke ruang guru." Kemudian yang kedua, "Made, tolong adonan tanah liat itu dibentuk lempengan." Kemudian permintaan tolong yang ketiga, "Dondo, tolong bantu aku memindahkan meja ini." Nah, ini merupakan contoh-contoh ungkapan permintaan tolong ya teman-teman. Kemudian membaca puisi. Kita akan belajar membaca puisi ya. Saat membaca puisi, kita harus memahami makna dari setiap kata di dalam puisi tersebut. Kita juga perlu memperhatikan artikulasi, intonasi, dan ekspresi yang kita pelajari minggu lalu ya. Nah, ini contoh dari puisi Nyiur Hijau karya R. Maladi. Ya. Nyiur hijau di tepi pantai, siar-siur daunnya melambai, padi mengambang kuning merayu, burung-burung bernyanyi gembira. Tanah airku tumpah darahku, tanah yang subur kaya makmur,
tanah airku, tumpah darahku. Tanah yang indah, permai nyata. Seperti ini ya teman, ini tentang alam ya. Menilai pembacaan puisi. Kita dapat menilai pembacaan puisi dengan cara memberikan tanggapan dan saran teman-teman. Saran berfungsi untuk membantu teman kita agar lebih baik dalam membaca puisi. Ayo perhatikan contoh menulis tanggapan pembacaan puisi. Contoh menulis tanggapan bacaan puisi seperti ini ya teman-teman. Misalnya si Dedi ya, ini kelebihan Dedi. Seseorang ekspresi Dedi saat membaca puisi sangat percaya diri. Kemudian kekurangannya adalah pelafalan yang diucapkan Dedi kurang jelas, terlalu cepat membaca puisi. Seperti ini ya teman-teman. Menunjukkan makna kata pada puisi. Setiap kata-kata dalam puisi memiliki makna. Untuk mengetahui makna kata, kita dapat mengetahuinya dari kamus atau bertanya kepada guru dan orang tua kalian. Nah, ini contohnya ya. Petir, karya Syufrida. Dari balik jendela, kilat menyala di udara, menyeramkan hingga menggetarkan jiwa. Hingga memekakkan telinga, aku pun bersembunyi di balik meja, karena amat takutnya hingga merindingku dibuatnya. Ini adalah judul puisinya tentang petir ya. Nah, yang digaris bawahi adalah jendela. Apa itu jendela? Kita dapat mencari dalam kamus KBBI atau bertanya kepada guru atau orang tua kalian ya. Jendela artinya lubang yang dapat ditutup dan berfungsi sebagai tempat keluar masuk udara. Menyeramkan artinya suatu hal yang menakutkan dan mengerikan. Menggetarkan artinya suatu hal yang menimbulkan rasa takut dan gelisah. Terima kasih. Pembelajaran berakhir, kita tutup dengan ucapan hamdalah ya teman-teman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.